Mungkin bakal jadi kayak gini ya guys ya, kalau Aerox itu pakai stang telanjang dan pakai dek rata geng. Ciao, bentornato nel canale Automotive Century. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian sudah dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin ya geng. Dan kalau kita mau berandai-andai ya guys ya, mungkin akan jadi seperti ini geng. Kalau Aerox kalian itu pakai stangnya itu stang model telanjang dan menggunakan atau memakai konsep dek rata geng. Jadi ini adalah salah satu motor pabrikan dari Turki kalau nggak salah ya guys, namanya itu Motoluk MTX125. Ya ini salah satu skutik, ya skutik perkotaan gitu lah, kayak entry level bersisi 125 geng. Dan untuk sekilas kalau kalian amati itu dari tampangnya mirip seperti Aerox yang versi pertama ya guys ya. Bentuk-bentuk bodinya, bentuk lampunya, terus sudut-sudutnya, agresifnya itu mirip seperti Aerox yang versi lama. Dan untuk di area kalipernya itu malah mengingatkan kita sama warna-warna dari Next crossover begitu kan, karena warnanya ini berani-berani banget yang ngejar banget. Dan untuk di area stang, di area dek ratanya juga mengingatkan kita sama si Next crossover geng. Dan yang unik dia itu memakai seperti bantalan ataupun apa itu penunjang untuk punggung dari Bonsengers ya guys ya. Jadi kayak sepeda-sepeda listrik gitulah yang unik banget ini motor. Dan untuk tampilannya sebenarnya ini tampilannya itu cukup agresif, cukup sportif, aerodinamis juga, dan menggunakan dek rata yang memungkinkan kaki kalian itu akan lebih mudah untuk bergerak gitu ya guys. Jadi mungkin bisa untuk menambah akomodasi barang bawaan kalian yang seperti itulah geng. Dan untuk perlampuan kalian akan mungkin sedikit teringat sama Aerox versi yang lama lah seperti itu kan. Dan untuk keunikan dan spesifikasi dari Motoluk MTX125 itu seperti apa aja, yuk kita spill sedikit-sedikit. Dan untuk yang pertama kita akan membahas ataupun ngomongin dari sisi desainnya dulu geng. Dan untuk sisi desain di area muka, di area depan kalian akan menemukan bentuk yang agresif, aerodinamis, serta sporty banget geng. Kalian akan menemukan windshield yang juga tinggi, windshieldnya itu transparan seperti itu, dan visornya itu diberi warna hitam, di bawahnya itu juga ada kayak aerodinamis begitu geng. Dan untuk di area tengah, di area dek kalian akan menemukan deknya itu menggunakan dek rata seperti itu geng. Jadi dek rata ini juga cukup luas, cukup lega ya, kayak Lexi mungkin ya guys ya. Dan di bawahnya itu ada tulisan Motoluk seperti itu geng, berwarna putih seperti itu guys ya. Dan di area bodi kalian akan menemukan bentuk dari bodinya ini yang cukup gede juga, cukup lebar, cukup jangkung lah. Ini ya bisa dikatakan kayak Maxi seperti itu guys ya. Ya mirip-mirip Lexi mungkin bisa dikatakan seperti itu. Dan untuk bodi di area belakang minimalis banget geng bentuknya, bisa dikatakan ini agresif, lancip-lancip juga ya guys ya. Dan di area jok itu untuk Bonsengers justru lebih tinggi ya guys ya. Joknya ini tandem, warnanya hitam, jadi cukup gede juga, dan seperti ada pemisah seperti itu geng. Untuk Bonsengersnya lebih tinggi, dan di area bawah ada tulisan MTX125 yang menggunakan emblem warnanya itu chrome seperti itu geng. Dan untuk kaki-kaki bagian belakang kalian akan menemukan udah menggunakan double shock. Terus mesinnya itu udah Euro 5, di area filter udara itu ya guys ya, terlihat banget. Dan di area bawah udah nggak ada kickstarter. Di area CVT itu dikelir seperti warna-warna emas seperti itu geng. Dan untuk kaki-kaki bagian belakang menggunakan ban berukuran 120/70, ringnya itu 13, sorry. Menggunakan velgnya itu palang 10 kalau nggak salah, warnanya hitam dengan ada sedikit kelir warna merah, udah cakram depan belakang. Kalau ban depan itu menggunakan 100/80, ringnya itu 14, udah cakram depan belakang ya guys ya. Dan di area kokpit kalian akan menemukan bentuk dari stangnya itu semi telanjang, ada speedometernya, bentuknya juga cukup unik ya guys ya. Enggak kotak, enggak persegi panjang, tapi ini bentuknya cakep sih geng. Dan untuk di area kiri, di panel sebelah kiri ada lampu dekat, lampu jauh, terus hazard,
terus sein, dan untuk pengamanan udah menggunakan keyless di area kanan ya guys ya. Dan di area kiri ini kalian jangan tertipu ya guys ya, kalau kalian ini berpikir ini fuel cap atau tangki untuk mengisi bahan bakar, kalian mungkin cukup keliru seperti aku ya, karena ini sepertinya cuma seperti hiasan itu geng, kayak punyanya ME King. Dikiranya itu sebagai USB charge tapi cuma sebagai kayak apa ya, untuk estetika aja gitu geng. Dan untuk speedometernya udah full digital, kalian bisa lihat sendiri ada warnanya itu dapat berganti-ganti ya guys ya, dari area warnanya itu. Dan untuk stangnya itu warnanya itu hitam glossy seperti itu geng. Dan yuk kita lihat untuk perlampuannya geng. Perlampuannya udah full LED, mengandung DRL juga, dan di bawah dari lampunya itu seperti ada kayak aerodinamis begitu ya guys ya, mungkin untuk mengalirkan udara agar lebih maksimal. Dan untuk lampunya udah full LED depan belakang, lampu seinnya juga geng. Dan untuk lampu hazardnya penampakannya kayak gini geng, nih seperti ini geng. Lampunya bisa dikatakan cukup terang ya guys ya, ternyata ya guys ya. Dan untuk kaki-kaki bagian depan itu tadi menggunakan shockbreakernya masih teleskopik, tabungnya itu warna hitam, kalipernya tadi warna merah ngejreng banget, bannya itu 100/80 dengan ringnya itu 14. Dan untuk fitur-fiturnya seperti biasa, di depan ada USB charge untuk kalian ngecas lah HP-HP kalian. Di bawahnya ada sedikit glove box kecil, dashboard kecil begitu, dan di sebelah tengah ada hook untuk kalian cantelin barang-barang. Dan kita lihat untuk bagasinya ya nggak terlalu gede ya guys ya, karena di belakangnya itu ada tangki untuk kita ngisi BBM. Jadi di bagasi ini terbagi dua, untuk tangki BBM dan untuk bagasinya. Ya ini cukup gede, nggak bisa dibilang kecil juga, tapi nggak terlalu gede juga. Seperti itu geng. Dan untuk tampilan di sebelah kanan seperti ini geng. Untuk bagian belakang, bagian stop lampnya itu bentuknya itu meruncing seperti itu geng. Di area handlebar juga panjang, kayak bisa buat nambahin box di belakang ya guys ya. Dan untuk spakbornya gantung, lampu seinnya berada di area spakbor belakangnya guys ya. Dan di area knalpotnya itu, knalpotnya nggak terlalu yang tinggi seperti itu geng, jadi mendatar-mendatar seperti itu geng. Dan seperti inilah tampilan dari Motolug MTX 125. Cakep juga sih kalau menurutku. Dan untuk fitur-fiturnya ada keyless seperti yang udah aku bilang tadi, ada alarm, ada untuk speedometernya udah full digital dengan beberapa indikator yang bisa mempermudah kalian untuk mengetahui motor-motor kalian lah ya, informasi motor kalian seperti itu. Dan ini tampilan dari lampunya bisa berganti-ganti seperti ini. Dan untuk spesifikasi mesinnya sendiri mengusung mesin 1 silinder 125 cc 4 tak, mampu menghasilkan tenaga itu 9,11 horsepower di putaran 7.500 rpm, udah Euro 5 juga. Untuk BBM-nya itu, tangki BBM-nya di 8 literan seperti itu ya guys ya. Udah cakram depan belakang, footstep-nya juga mudah di naik turunkan. Bagasi ya nggak terlalu gede juga sih geng. Dan mungkin cukup seperti itu ya guys ya untuk tampilan dari Motolug MTX 125 ya. Mungkin sedikit gambaran, mungkin kalau aero kalian itu menggunakan stang semi telanjang dan dek rata, mungkin tampilannya akan seperti ini ya guys ya. Sekali lagi makasih banget kalian udah nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata pengucapan atau tipe-tipe mulut ini dalam menyampaikan informasi. Sampai ketemu lagi, dah.